Halo, jumpa lagi di channel Penerjemah Ruang oleh Seniman Peta. Mari kita melanjutkan pembicaraan mengenai pegunungan selatan Jawa Timur. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas seputaran Baderbang ya di sini ya. Kita akan bergeser ke arah barat, masuk ke wilayah Tulungagung. Banyak sekali tempat-tempat eksotis di Tulungagung. Seperti ada pantai-pantai yang menarik untuk dikunjungi. Ya. Misalnya ada pantai Patok Gebang di sini, kemudian ada pantai Sanggar dan lain-lainnya. Untuk menuju ke sana, tentu saja harus melalui bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur yang oleh Van Bemmelen sudah sebutkan. Mari kita perhatikan secara detail. Ini adalah peta di bukunya Van Bemmelen. Tulungagung ada di seputaran ini. Kemudian ada ini tulisannya Popoh, berarti ini Teluk Popoh ya. Barangkali Van Bemmelen juga pernah sampai ke sini ya. Nah, berarti pantai Patok Gebang, Sine, Sanggar tadi berada di timurnya ya, sekitar sinilah. Nah, kita akan menggunakan data SRTM, kita kombinasi dengan Google Map tadi untuk bisa melihat fisiografi area yang sedang kita bicarakan ini dengan lebih komprehensif lagi. Jadi kita bisa memandang area ini layaknya seorang geomorfolog ya. Bisa melihat dari aspek bentuk lahannya, mengapa daerah ini termasuk kategori unik menurut saya. Teman-teman bisa memperhatikan tampilan ini. Kota Tulungagung ada di sini. Kemudian pantai-pantai yang tadi saya sebutkan ada di sekitar sini nih. Nah, perjalanan untuk mencapai pantai-pantai yang sudah saya sebutkan tadi ada Brumbun, Patok Gebang, Pantai Sanggar, dan lain sebagainya sampai dengan ini wilayahnya Trenggalek di sini harus melalui bukit-bukit. Nah, bukit-bukit yang teman-teman lalui itu adalah bagian dari pegunungan selatan dari Jawa Timur yang sudah disebutkan Van Bemmelen. Kita lihat dari sisi yang berbeda supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini dari Tulungagung, kota. Mau menuju misalnya pantai Patok Gebang tadi atau pantai Sanggar tadi, harus melewati ini. Daerah yang berbukit-bukit. Sampailah nanti ke pantai yang kita sebut tadi. Jangan harap jalannya mulus ya, ini jalannya off-road ya. Jadi kalau nggak benar-benar canggih membawa mobil misalnya, ya janganlah. Karena saya khawatir kalau tidak punya keahlian dan pengalaman di jalan yang naik turun dan kondisinya seperti itu, teman-teman bisa kerepotan. Seingat saya sebelum masuk Pantai Sanggar itu melewati desa namanya Jengglung Harjo. Nah, di sini kita lihat lebih detail lagi. Ini Pantai Sanggar, kemudian ini Patok Gebang. Nah, kalau kita detailkan sedikit, ini jalannya seperti ini. Desa Jengglung Harjonya ada di utaranya ya, sekitar sini. Terus ini kalau diturut ya sampai ke kota. Medannya off-road. Jadi yang suka tantangan seru sekali mengunjungi tempat-tempat ini. Nah, tipikal dari pegunungan selatan ya berbukit-bukit seperti ini. Nanti kita lihat lebih detail lagi setelah dengan data SRTM. Nah, ini
tampilannya setelah ada data SRTM kemudian ditumpangi oleh Google Map tadi. Tipikalnya seperti ini medannya, jadi berbukit-bukit. Untuk menuju pantai-pantai di bagian selatan ini melewati daerah yang berbukit-bukit. Apa yang unik yang ada di Tulungagung terkait dengan bentang fisiografisnya? Nah, kita akan melihat agak geser ke utara sedikit untuk melihat betapa potensi alamnya cukup mencengangkan dengan kondisi yang seperti ini. Oke, mari bergeser ke utara di wilayah Kecamatan Campur Darat. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil kerajinan dari marmer. Kita bisa melihat tambang-tambangnya. Nah, ini dia yang di Campur Darat. Ini tambang. Ini juga di Kecamatan Besuki juga ada. Nah, ini dia. Konon katanya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada episode selanjutnya kita akan cek secara geologi posisi dari penambangan tersebut, apakah berada pada batuan yang khusus. Nah, tentu saja iya. Dikenal sebagai formasi campur darat. Sesuai dengan nama tempat ini. Saat ini cukup sekian dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Dadah.